Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allaha jalla wa ala qala idza talaitu abdi bihabibatihi fasabara awwattuhu minhumal jannah. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala Maha Agung lagi Maha Tinggi, qala berfirman, hadis qudsi. Allah berfirman, idza tulitu abdi, apabila aku uji hambaku, apabila aku uji hambaku, ibtala itu balak bahasa kitanya. Innama yakunu minal jahili bi awaqibil ahwal. Orang-orang jahil menganggap bala itu sesuatu yang tidak baik. Awaqibil ahwal, kondisi yang tidak baik. Padahal ujian Allah tidak selalu berupa hal-hal yang tidak baik. Kalau kita menganggap setiap ujian itu pasti buruk, berarti kita masuk kategori jahil, kategori orang yang bodoh. Jadi ujian Allah balak, ada berupa kebaikan, ada berupa keburukan. Sehat sakit ujian, kaya miskin ujian, sukses gagal ujian, anak-anak nurut tidak nurut ujian. Kita sudah ikhtiar sebaik-baiknya, lalu kita punya pemerintah, apakah pemerintah yang adil atau yang dolim, itu ujian. Jadi orang jahil, orang bodoh menganggap yang disebut ujian itu sesuatu yang buruk-buruk. Nah, itu tinggalkan pandangan seperti itu. Ujian itu bisa sesuatu yang baik, bisa juga sesuatu yang buruk. Dan ditegaskan oleh Allah di surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti akan mati. Wa nabluukum, dan aku akan uji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, atau juga dengan kebaikan, fitnah sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Karena baik keburukan ataupun kebaikan dua-duanya sebagai ujian,
kegagalan kita di hadapan Allah bisa disebabkan oleh kedua-duanya. Ada yang diuji dengan kekayaan, dia gagal. Ada yang berhasil. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Begitu juga diuji dengan sakit, ada yang gagal, ada yang berhasil. Ketika kita misal diuji dengan pemerintah yang kita anggap dolim, lalu pemerintah itu kita caci maki, kita hina, kita termasuk gagal atau berhasil? Yakin ketika kita tidak sabar berarti kita gagal. Diuji dengan pemerintah yang katakanlah mendolimi kita, kita sabar, kita berhasil. Ketika kita tidak sabar berarti kita gagal. Merasa pemerintah dolim lalu kita caci maki, itu menggambarkan kita bukan orang yang sabar. Padahal perintah Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famaitatuhu jahiliyatun. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kalian yang melihat perilaku atau kebijakan pemerintah yang tidak dia sukai, alias melihat kedolimannya atau dia didolimi, falyasbir, maka bersabarlah. Tidak disebut sabar ketika kita mencaci maki orang yang mendolimi kita. Habis hujan kita berangkat ke masjid jalan kaki, ada orang naik motor nggak lihat-lihat, dia ngebut nyiprat, pakaian kita kotor. Ketika begitu kotor, kita langsung sadar ini ujian dari Allah. Nggak ada rasa marah sedikit pun pada si orang yang kurang hati-hati itu. Kita sadar ini ujian dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita berhasil. Kita disebut orang yang sabar. Ketika sebaliknya begitu nyiprat pakaian putih kita kotor, panas hati kita. Lebih-lebih ketika selanjutnya mulut kita mengumpat mencaci maki dia, kita bukan orang yang sabar, berarti kita gagal saat itu. Ketika selanjutnya teman kita, sabar Pak, ini ujian dari Allah. Iya ya, kan kemarin pengajian Riyadhus Shalihin sudah disampaikan, sabarnya kok baru saat itu sudah gagal. Di hadis sebelumnya, sabar yang diperintahkan oleh Allah di awal kejadian. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang diperintahkan di awal kejadiannya, bukan beberapa saat berikutnya, bukan. Karena itu nggak mudah untuk sabar. Makanya kesabaran itu pahalanya sangat tinggi. Di surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, ganjaran mereka akan dicatat tanpa hitungan, tanpa batasan. Karena itu kalau toh untuk hal-hal yang berat kita nggak bisa sabar, untuk hal-hal yang kecil aja. Kita punya sendal cakep, sebetulnya murah, hilang, ada yang mauin. Itu sebetulnya untuk sabar tuh mudah atau susah?
Mudah karena nilainya kecil. Belajar dari yang seperti itu. Saya kalau beli sendal, istri saya suruh beli 2 sekaligus. Niatnya apa? Bawa ke masjid, ketika ada saudara kita yang mauin, ada gantinya. Jadi udah menyiapkan diri untuk hilangnya sendal. Ketika kita menyiapkan mental untuk terjadinya hal yang tidak kita inginkan, begitu betul-betul terjadi, jiwa kita enak menerimanya. Beda halnya dengan kita belum siap mental. Jadi kita harus selalu menyiapkan mental kita untuk menerima ujian, apakah itu ujian berupa kebaikan atau keburukan. Diuji dengan kebaikan, tiba-tiba ada yang ngasih kita 1 miliar. Karena kita udah siap mental, kita nggak akan jadi lupa diri. Boleh jadi kita bersyukur, kita ingat nih, ini ada hak orang lain kemana, du'afa, yatim piatu, udah kita siapin karena siap mental. Kalau kita nggak siap mental, nafsu yang bicara, begitu dapat 1 M langsung nafsu, mau apa nih, mau bikin rumah di sini, mau nambah istri atau macam-macam, boleh jadi nafsu yang bicara. Jadi orang jahil menganggap ujian itu berupa keburukan, sakit, gagal, miskin. Tapi yang sebetulnya ujian itu bisa berupa keburukan atau kebaikan. Itu Allah yang menegaskannya. Di surah Al-Anbiya tadi ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Pasti aku akan uji kalian dengan keburukan atau kebaikan sebagai cobaan. Apapun bentuk ujian yang Allah berikan pada kita, apakah keburukan atau kebaikan, kegagalan atau kesuksesan, sakit atau sehat, wa ilaina turja'un, semuanya kita akan kembali kepada Allah. Apakah kembalinya kita sebagai hamba yang sukses menghadapi ujian dari Allah, atau yang gagal menghadapi ujian dari Allah? Karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik ataupun buruk, semuanya ujian. Semuanya ujian. Ketika kita menyadari semuanya sebagai ujian, tentu seperti pelajar yang diuji, kita tidak akan sembrono menyikapinya. Kita akan lebih hati-hati. Jadi ujian itu wa huwa yusta'malu fil khairi wasyarri. Bala itu digunakan untuk kebaikan dan juga untuk keburukan. Di hadis qudsi ini, idzabtulitu abdi, apabila aku uji hambaku bihabibatihi, ujiannya berupa orang yang dia cintai, aku wafatkan. Atau makna lain, aku uji dia dengan anggota tubuh yang paling dia cintai, mata, aku jadikan tidak berfungsi. Itu ujian juga. Apabila aku uji hambaku dengan tidak berfungsinya pandangan matanya, fasobaro, lalu dia bersabar. Dia bersabar ala faqdihi ma. Semula jelas melihat Quran, lihat kebaikan, termasuk melihat maksiat jelas. Tiba-tiba Allah uji dengan pelan-pelan pandangan matanya hilang. Pertama pandangan mata hilang, yang dia ingat, aduh aku nggak bisa lagi melihat paha mulus misal. Ini tanda nggak baik nih. Tapi kalau yang dia ingat, ya Allah, mataku nggak bisa lagi buat melihat ayat-ayat Quran, nggak bisa lagi buat lihat hadis. Kalau yang diingat itu tanda selama ini mata dia fungsikan untuk kebaikan. Ketika pandangan matanya hilang, yang dia ingat kebaikan-kebaikan mata selama ini, itu tetap Allah berikan pahala.
Dia baca Quran tanpa ngelihat karena matanya nggak melihat, Allah berikan pahala seperti dia baca Quran sambil melihat mushaf. Para ulama menyimpulkan membaca Al-Quran dengan melihat tulisan ayat itu pahalanya lebih banyak dibanding membaca hafal. Kesimpulan mereka memang nggak ada dalilnya, tapi ketika kita membaca Quran dengan mata melihat, berarti mata kita ikut bekerja. Mereka yang baca Quran hafal berarti cuma pikirannya yang bekerja, pikiran dan mulut. Jadi melaksanakan ibadah ketika lebih banyak anggota tubuh yang terlibat, pahalanya lebih banyak. Dari situlah ulama menyimpulkan membaca Al-Quran sambil melihat mushaf pahalanya lebih banyak dibanding mereka yang menghafal. Menghafal cuma pikiran kita, mulut kita yang bekerja dan kuping. Melihat pikiran, mulut, kuping, mata lebih banyak pahalanya. Apabila aku uji hambaku dengan aku ambil manfaat penglihatannya, fasobaro, lalu dia sabar, dia tidak mengeluh, dia sadar betul bahwa itu memang ujian dari Allah, bukan pola hidupnya yang tidak baik. Ketika dia sadar itu terjadi diawali pola hidup yang tidak baik, misal dia selalu lihat HP dengan pancaran cahaya yang tinggi, kontraksi matanya demikian hebat, lalu masih muda, mata sudah nggak fungsi, dia sadar itu kelalaiannya, dia perbanyak istighfar. Pola hidupnya baik, mata nggak dia paksakan melihat cahaya yang berat. Dia pun demen mengkonsumsi katakanlah wortel untuk kebaikan mata. Tapi kok Allah uji dengan pandangan mata yang berkurang atau bahkan hilang, dia sabar, ini ujian dari Allah. Dia mengharapkan li ajrihima, pahala dari Allah. Apa janji Allah? Awwadtuhu minhuma al-jannah. Aku akan ganti kedua pandangan matanya itu dengan surga. Meskipun ini janji Allah surga, hadis kursi lewat Imam Bukhari, pasti benar, pasti akan diwujudkan oleh Allah. Yakin kita semua kalau ditanya pilih mata, pilih mana, mata melihat atau enggak melihat? Jawabannya pasti pilih mata melihat. Boleh jadi kita nggak berani ngomong, ya Allah, jika aku masih suka maksiat mata, hilangkan saja pandangan mataku. Kita nggak berani ngomong itu. Jadi mereka yang pandangan matanya dihilangkan oleh Allah, dia sabar, itu sebagai ujian. Allah nyatakan awwadtuhu minhumal jannah, aku akan gantikan pandangan matanya itu dengan kebahagiaan di surga. Dan di surga nanti kita akan kembali melihat. Di akhirat itu orang yang buta, orang yang ketika di dunia tidak mau melihat bukti-bukti kebenaran Allah, di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan tunanetra. Sebaliknya mereka yang di dunianya tunanetra tapi selalu istiqomah dalam ketakwaannya, nanti dibangkitkan matanya utuh memandang semua keindahan surga. Jadi mereka yang di dunia mata nggak berfungsi, di akhiratnya bisa jadi akan berfungsi normal pasti kalau dia masuk surga. Sebaliknya di dunia yang matanya normal tapi kok nggak pernah melihat bukti-bukti kebenaran Allah yang mengantarkan dia beriman, di hari kiamat nanti dia akan tunanetra.
ada di surah Thaha, bahwa orang yang kalau selama hidup di dunia dia tinggalkan peringatan dari Allah, dia tinggalkan risalah Rasulullah, dia tidak mau mengikuti Rasul yang Allah kirimkan di dunia, nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi tunanetra. Thaha ayat 124 dan 125. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Wa man a'rada an dzikri, siapa saja yang berpaling dari ajaranku, dari peringatanku, dari Al-Qur'an, dia tidak mau imani Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sempit. Meskipun rumahnya luas, hartanya berlimpah, ketika dia tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, hidupnya akan sempit. Banyak orang-orang non-muslim kaya raya mati bunuh diri karena merasa hidupnya sempit. Kalau ada muslim kok bunuh diri juga, boleh jadi dia muslim tapi dia tidak mengimani Al-Quran sehingga bunuh diri. Mereka yang berpaling dari Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, aku akan bangkitkan di hari kiamat nanti dalam kondisi tunanetra. Mereka yang akan dibangkitkan tunanetra, padahal di dunianya melihat, mereka berkata Rabbi, wahai Tuhan, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan tunanetra, wa qad kuntu basira, padahal dulu aku di dunia melek, aku melihat. Allah menjawab, qala kadzalika, itulah balasan untukmu, atatka ayatuna, dulu aku kirimkan Rasulku untuk menyampaikan ayat-ayatku padamu, fanasitaha, kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma, maka balasan untukmu hari ini, hari kiamat ini, tunsa, kamu pun akan dilupakan oleh Allah. Jadi buat kita yang diuji dengan mata tidak berfungsi, nggak perlu kita putus asa selama kita masih taat menjalankan perintah Allah. Kita yang diuji dengan pandangan mata yang jelas melihat, kita tentu harus lebih bersyukur. Apalagi adanya hadis ini, apabila aku uji hambaku dengan pandangan matanya yang aku ambil, lalu dia bersabar, awwadtuhu minhumal jannah, aku akan gantikan pandangan matanya dengan kenikmatan surga yang lebih dibanding yang lain, lebih dibanding mereka yang melek. Jadi dalam hadis ini, kalau kita tidak melihat penjelasan hadis, bisa jadi bihabibatihi, siapapun hambaku yang aku uji kekasihnya wafatkan, maknanya bukan kekasih. Habibatun yang dimaksud habibataihi ainaihi, dua pandangan mata. Kenapa? Li'annahuma ahabbu a'dha'il insani ilai, karena dua mata boleh jadi anggota tubuh yang paling dicintai oleh manusia. Walaupun belum pernah ada survei dari seluruh anggota tubuh mana yang paling tidak diinginkan lenyapnya, belum ada survei. Hadis ini di samping diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan redaksi yang berbeda tapi kandungan makna sama. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ketika Allah uji kita dengan sesuatu yang tidak baik, untuk mendapatkan pahala dari Allah syaratnya kita harus sabar. Harus sabar. Dan sabar yang diperintahkan itu sabar di awal mula kejadiannya, bukan beberapa saat berikutnya. Banyak saudara kita yang seiring usia pandangan matanya berkurang. Bahkan di kampung-kampung karena nggak ngerti apa itu katarak, banyak yang pada akhirnya benar-benar tidak melihat. Kita yang ngerti, sebelum hal itu terjadi, sebelum hal yang tidak baik terjadi, terlebih dahulu Allah mewajibkan kita untuk ikhtiar. Kita nggak ingin mata hilang fungsinya, ikhtiarkan sebaik-baiknya. Kita nggak ingin gigi hilang fungsinya, ikhtiarkan sebaik-baiknya. Begitu juga telinga, pikiran, ikhtiarkan sebaik-baiknya. Sama halnya kita nggak ingin diuji dengan miskin, ikhtiar sebaik-baiknya untuk tidak miskin. Termasuk kita nggak mau diuji dengan pemerintah yang dolim, ikhtiar sebaik-baiknya supaya tidak mendapati pemerintah yang dolim. Disinilah kita memandang pemilu sebagai ikhtiar untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Kalau pemimpin sebelumnya nggak baik, ikhtiar supaya berikutnya lebih baik. Kalau pemimpin sebelumnya sudah cukup baik, ikhtiar supaya berikutnya lebih baik lagi. Jadi pemilu itu sebagai ikhtiar untuk mendapatkan pemimpin yang baik atau yang lebih baik. Karena itu tidak sebaiknya kita golput. Jangan pula memilih karena disuap. Mereka yang baik insya Allah tidak akan menyuap-nyuap. Mereka yang nyuap, minta-minta dipilih, merayu-rayu, boleh jadi itu tanda tidak baik. Meskipun seringkali calon presiden kita nggak nyuap-nyuap, nggak nyuruh, tapi tim suksesnya yang nyuap-nyuap. Sehingga selanjutnya masyarakat yang anti, nih lihat nih, ini dari capres nomor ini. Padahal si capresnya nggak tahu itu.